Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Wasyiatul Mustafa. Dan yang pertama, terima kasih juga untuk seluruh doa-doa yang dipanjatkan untuk saya dan rombongan. Alhamdulillah, perjalanan umroh kemarin diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan Pak Heri juga sudah sampai ya, cuma nggak ketemu di sana. Ya, alhamdulillah kita bisa berziarah. Pertama ke Mesir, kita berziarah ke makam Imam Syafi'i. Kalau selama ini kita mengkaji kitab-kitabnya, mengikuti madhabnya, alhamdulillah Allah izinkan kita bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i yang ada di Giza, di Iskandariya, Mesir. Rasanya seperti anak yang berada dalam pelukan ibunya. Jadi begitu hadir di makam itu, rasanya luar biasa. Kalau selama ini kita hanya mengkaji kitabnya, hanya tahu namanya dari catatan-catatan kitab, dan kita bisa berkunjung ke makamnya itu seakan-akan dalam pelukan yang hangat. Dan ini disebut dengan menyambung ruh dan menyambung sanad keilmuan. Dan kita juga berziarah ke Imam Al-Bushiri. Ini Shahibul Burdah, pemilik kitab Al-Burdah yang sering dibaca tuh Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Nah itu pengarangnya Imam Al-Bushiri. Maulaya sholli wa sallim daima. Itu pengarangnya Imam Al-Bushiri. Al-Burdah, kitab Burdah masyhur di Indonesia. Bahkan kita semua hafal beberapa potong baitnya, dan kita bisa berziarah ke sana, ke Imam Al-Bushiri. Ini luar biasa. Dan kita jamaah dari Indonesia satu-satunya Pak, pas kita ke sana itu nggak ada barengan dari Indonesia, adanya dari Pakistan. Nah, kita dari Indonesia, dan pengurus makam, bahkan imam masjid setempat respect dengan kita, respect dengan tata cara kita berziarah. Kalau orang Pakistan itu datang ziarah sambil berdiri berdoa udah pergi. Kalau kita kan enggak, kita duduk, kita tawasul, kita baca satu fasal daripada Burdah, sehingga itu mereka respect dengan kita, dan kita didoakan oleh imam masjid besar Imam Al-Bushiri di sana. Alhamdulillah. Semoga, dan kita pun mendoakan semoga jamaah Mushola Rawdatul Hasanah diberikan kesempatan berziarah dan ibadah umrah di makam Madinah. Amin.
belum berangkat biar cepat berangkat. Syaratnya cuma 2 Bapak Ibu. Syaratnya cuma 2 itu banyak apa dikit? Jadi kita yang pertama daftar. Kalau cuma amin doang nggak daftar ya berangkat. Yang kedua lunas. Kalau nggak lunas ya saja. Alhamdulillah satu persatu jamaah kita. Nah, monggo. Iya, daftar. Cuma sekarang ada peraturan baru. Jadi tidak bisa berangkat setiap bulan. Jadi minimal berhenti dulu 8 bulan. Kayak saya nih bisa berangkat lagi ya tahun depan. Kalau dulu kan enggak, mau kapan aja berangkat bisa. Sekarang peraturannya stop dulu 8 bulan, baru boleh berangkat lagi. Ya semoga nanti pada waktunya bisa berangkat semua. Baik, zaman dirahmati Allah. Kita kembali melanjutkan kajian Wasiatul Mustafa. Dan kita juga di sana alhamdulillah dapat hotelnya itu di belakang. Waktu di Madinah, waktu sama Pak Slamet, Pak RW itu kan kita di belakang. Kita sempat suudzon terhadap mutawif sana, kok kita di belakang ya. Ternyata hikmahnya besar. Dengan di belakang itu justru malah dekat imam. Kita dari hotel menuju masjid itu udah pintu 1 batu salam yang mengarah ke Raudhah, taman surga dan makam Rasul. Jadi setelah habis subuh selesai, kita bisa lewat situ. Bukan di Raudhahnya, tapi depannya ada jalan itu. Terus kita tiap habis subuh bisa lewat situ, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu hikmahnya, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah masuk tentang fasal yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan kita sudah bahas. Yang pertama tanda sabar. Tanda sabar itu ada 2, husnus sarirah dan husnul khidmah. Sudah kita bahas. Yang ketiga ya tanda-tanda tentang seorang mukmin, itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut. Walil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, lil aqili salasu alamatin. Lil aqili, bagi orang yang berakal. Orang itu benar-benar dianggap berakal. Salasu alamatin itu harus memiliki 3 tanda alamat. Kita berakal apa enggak? Entar dulu, benar. Kita mengaku berakal, tapi apakah kita benar-benar berakal sesuai dengan pandangan hadis ini apa enggak? Kalau ternyata kok tanda-tanda itu enggak ada dalam diri kita, kita cuma berakal tapi akal kita tidak sehat menurut pandangan hadis. Apa tanda akal itu sehat, waras? Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Yaitu al-isti'anatu, menjadikan pertolongan bid-dunya, dengan urusan dunia. Pertolongan untuk apa? 'Alal akhirati, untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang berakal. Ketika ada orang kerja berangkat gelap, pulang gelap, dia rajin kerja ngumpulin harta, terus dia tasarufkan itu harta, dia sedekahkan, dia bantu fakir miskin, bantu dakwah Islam. Itulah orang yang benar-benar berakal. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa dunia ini
mazra'atul akhirah, yaitu ladang untuk menanam mendapatkan kehidupan akhirat. Sebaliknya kalau ada orang rajin kerja, berangkat gelap, pulang gelap, bahkan kadang-kadang udah berangkat gak pulang-pulang, katanya lembur, begitu duitnya udah banyak malah tambah pelit, gak mau sedekah, gak mau bantu dakwah. Orang seperti itu kelihatannya berakal, tapi justru tidak waras, akalnya gak waras menurut pandangan Islam. Begitu Pak. Kenapa? Karena dia berarti gak sadar, gak cerdas. Dia pikir dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Dia pikir dengan dikumpulkan itu duit, dia bisa menikmatinya. Padahal salah. Kita hidup di dunia itu sebentaran doang. Berapa Bapak Ibu? Antara 60 sampai 70 PP berapa? 45. Antara 60-70. Kalau kita kerja masa pensiun sampai usia 55-60, kita kumpulin itu duit, pikirnya nanti bisa dinikmati, ya belum tentu. Maka kadang-kadang udah sakit duluan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menikmati apa-apa, sedekah juga enggak. Malah dunia itu menjadi fitnah. Makanya dalam riwayat yang lain, Pak, hadis yang lain, dunia itu adalah fitnah. Maka biar dunia yang kita miliki ini tidak menjadi fitnah, salah satu caranya buru-buru disedekahkan di jalan Allah, biar tidak jadi fitnah. Terlebih-lebih harta atau dunia yang dihasilkan tanpa usaha. Yang pernah saya singgung itu, contoh apa? Harta warisan. Itu kan nggak pakai usaha, tahu-tahu dapat budget bagian 100 juta, gitu ya. Itu kalau nggak buru-buru disedekahkan, ditasarufkan di jalan Allah, itu harta bisa jadi benar-benar fitnah bagi pemiliknya. Udah jadi fitnah, malah ngabisin harta-harta yang lainnya, bangkrut malah. Itu harta yang tidak dihasilkan dengan usaha, itu malah bahaya. Begitu juga harta dari gusuran, ya, gusuran tol. Ini harus buru-buru disedekahkan. Kalau nggak habis Pak, habis nggak ada bekas apa-apa. Ini hati-hati. Makanya orang itu benar-benar dianggap berakal oleh Allah, oleh Rasulullah, kalau dia bisa menjadikan dunia ini sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Amin ya rabbal. Yang kedua, nah kita udah begitu belum nih Pak? Kalau udah berarti sudah berakal. Masih sepakat? Ya udah penting. Kalau enggak, ya berarti belum berakal untuk mengaku akal. Wahtimalul jafa. Yang kedua, tanda yang kedua orang itu jafa berakal adalah wahtimalul jafa, yaitu kesanggupan menanggung jafa. Jafa itu apa? Jafa itu masa sulit. Masa sulit. Kalau ada orang maunya enaknya doang, senengnya doang, maunya begitu mulu, itu namanya orang nggak berakal. Kenapa nggak berakal? Sebab namanya dunia, kehidupan dunia itu pasti antara seneng dan sedih, antara suka dan duka. Gak bisa seneng terus, gak bisa sedih terus juga enggak. Jadi orang yang benar-benar berakal, sadar betul, dia siap menanggung duka, siap menanggung sakit, siap menanggung bencana. Jadi nggak boleh ketika dia lagi dapat nikmat seneng gila, begitu dapat musibah stres, ngambek, nggak mau sholat. Itu namanya orang nggak berakal. Dia lagi dapat nikmat, rajin untuk sholat, begitu dapat musibah ngambek, enggak datang lagi. Jangan kan kamu sholat aja udah enggak. Itu namanya orang yang tidak berakal, nggak sanggup menanggung ujian dan musibah. Jadi kita harus siap.
Jadi gak ada ceritanya orang senang terus. Entah kapan kita akan kesandung musibah. Betul. Juga gak ada ceritanya orang sedih terus, ya enggak. Entah kapan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus siap menanggung seneng ya siap, menanggung duka juga siap. Harus begitu. Itu orang yang berakal. Yang ketiga, orang yang berakal adalah wasabri. Dia juga sanggup menanggung sabar. Sabar itu gampang apa susah? Bu, gampang apa susah? Aduh, susah banget, Pak. Sabar dalam urusan apa? Apa saja. Satu, urusan beribadah. Beribadah kepada Allah itu butuh kesabaran. Di sana di Makkah, Madinah lagi panas, Pak. Musimnya lagi panas. 40 sampai 43 derajat, Pak. Malam saja keluar dari hotel, kena anginnya doang tuh udah panas. Tapi kita memang sudah niat dari Indonesia ya sabar, walaupun panas tetap waktunya sholat ya ke masjid. Kalau kita nggak sabar, yang mending di hotel adem terus. Ya benar ya. Kalau nggak sabar, waduh panas, nggak jadi ke masjid, udah di hotel aja sholatnya. Akhirnya terjadi begitu. Sabar dalam ibadah. Apalagi kalau makanannya nggak cocok, ya sudah sabar aja. Sabar aja. Yang kedua, sabar dalam hubungan muamalah. Hubungan muamalah itu hubungan dengan sesama manusia, baik dalam keluarga, intern ataupun sosial lebih umum. Itu kalau nggak sabar, Pak, emosi mulu. Ketemu istri marah, ketemu anak marah, nggak sabar. Dan yang paling berat, sabar menghadapi musibah. Itulah orang yang cerdas. Makanya kalau ada orang kok marah mulu kerjaannya, itu dianggapnya bukan orang cerdas, Pak, orang gila. Orang gila. Sebab orang itu kalau marah, separuh dari kewarasannya itu hilang. Walaupun dia mungkin pendidikannya tinggi S1, S2, tapi kalau kerjaannya marah mulu, itu separuh dari kewarasannya itu hilang. Maka jangan heran kalau ada orang marah itu luar biasa, pintu dibanting, ketemu TV dibanting semua. Dia nggak terkendali, kewarasannya hilang. Dan bila marahnya udah reda, pintunya dibenerin lagi ya, Pak? Benerin lagi kan? Nah, gila kan itu orang, rusak sendiri dibenerin, kan gila itu orang. Makanya Bapak Ibu jangan sering marah. Itu lama-lama benar-benar gila, tingkat kewarasannya gila. Itulah tanda orang yang berakal, akal yang sehat, akal yang waras, mampu menanggung kesabaran. Karena seringkali kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Kalau bahasa Pak Edi Haryadi, tidak sesuai harapan. Harapannya begini, ternyata kosong semua. Nah kita juga sudah sabar itu. Ngadepin jamaah dengan berbagai macam watak dan karakter, ya udah disabari. Ada yang maunya belanja mulu, ada yang maunya jalan sendiri gitu. Nah, saya punya jamaah itu nggak mau bareng-bareng, duluan dulu, tapi keder mulu, Pak. Jadi nyusahin orang juga gitu. Tahu-tahu jam 3 belum balik ke hotel. Jam 3 siang. Saya telepon, posisi di mana? Keder, Kiai. Keder. Di mana coba di situ ada tanda apa? Tanda ini. Oh, ya udah, setelah sekarang tanya. Kalau nggak masih keder baru dijemput saudara kita. Ya mau bareng-bareng maunya jalan duluan, Pak. Rajin memang kok, cuma keder mulu gitu. Nah, kita jadi pembimbingnya kan sabar seperti itu. Dan ini umur terberat saya, Pak. Dari 27, ini umur terberat saya. Kenapa berat? Dari 28
Itu yang tidak bawa pasangan cuma 3, saya dan 2 orang lagi. Yang lain pasangan semua. Jadi gandengan tangan mulu. Jadi saya beriang mulu di sana. Iya, lihat kanan kiri pada gandengan mesra begitu, Pak. Dan saya sendirian kan jadi beriang mulu, Pak. Udah gitu sekamar dapat berdua begitu. Dan saya kan jadi bertiga, ngapain gitu. Yang ada astagfirullahaladzim gitu. Jadi saya itu sampai beriang 3 kali. Beriang, diobatin sembuh, besok beriang lagi. Kenapa Kiai kok beriang? Beriang lah melihat kamu pada mesra-mesra gitu. Berat itu, Pak. Yang berikutnya itu selesai, tanda mereka ada 3. Sekarang wadil alimi, tanda bagi orang yang berilmu. Orang ini disebut alim, berilmu, itu harus memiliki 3 tanda. Walaupun mungkin jenjang pendidikannya tinggi, kuliahnya bertahun-tahun, mondoknya bertahun-tahun, tapi kalau tidak ada 3 tanda ini, dia tidak layak disebut orang alim. Apa itu tanda 3 itu? Yang pertama, sidqul kalam. Sidqul kalam. Sidqul kalam itu apa? Jujurnya ucapan. Dia kalau ngomong jujur, apa adanya. Enggak banyak bumbu, enggak banyak bohong. Ya. Dia ngaku alim, penceramah, tapi kok bohong mulu. Dia tidak layak disebut alim. Tapi bohongnya ini sekedar bumbu biar suasana hidup, nggak bisa. Kebohongan itu tidak bisa ditoleransi. Kenapa nggak bisa ditoleransi? Sebab kebohongan itu akan memberikan sebuah pemahaman. Apalagi kalau yang bohong itu ustaz, itu dianggapnya sebuah fatwa, sebuah keputusan hukum. Kecuali kalau yang bohong itu orang-orang yang mungkin secara sosial, orang yang dia nggak berpengaruh, mungkin kebohongannya dianggapnya angin lalu. Tapi kalau yang bohong itu RW, orang anggapnya kan serius, Pak. Padahal bohong. Nah, ini kan yang bahayanya begitu, sesat menyesatkan. Jadi walaupun bercanda, jangan sampai bohong. Apakah Rasulullah nggak pernah bercanda? Ya bercanda, tapi nggak bohong. Saat itu Rasulullah sedang ditanya oleh seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek. Begitu nangis selesai, baru dikasih tahu nanti nenek masuk surga, tapi wajahnya dirubah menjadi muda. Jadi nggak model nenek-nenek keriput begini enggak. Baru si nenek itu tertawa. Bercanda tapi nggak bohong. Nah, orang alim siapapun dia kalau hobi bercanda, hobi bohong, Pak Bu, tidak layak disebut orang alim. Kenapa begitu? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak boleh ada noda. Kalau ada orang ngaku alim punya ilmu tapi kok bohong mulu, justru yang terjadi ilmunya tidak menjadi nur tapi menjadi nar. Apa bedanya? Kalau nur itu cahaya yang memberikan petunjuk, tapi kalau nar itu adalah api yang membakar. Sehingga dia punya ilmu tapi tidak menjadi nur tapi nar, membakar dirinya, membakar orang lain, bikin rusuh kerjaannya. Katanya ustaz, katanya penceramah, tapi bikin rusuh, bikin panas. Kita dengerin ceramah gatel kuping kita. Ada nggak penceramah model begitu? Nggak ada. Ada, nggak usah disebut nama, pokoknya ada aja. Nah kita udah ngaji, jadi kita biar paham. Sidqul kalam itu tadi yang pertama. Yang kedua, wajtinabul haram. Tanda yang kedua orang itu layak disebut alim, orang yang berilmu adalah wajtinabul haram, menjauhi perbuatan haram. Berusaha menjauhi perbuatan haram.
Ketika tawaf, laki perempuan itu campur. Itu bisa kelihatan banget orang yang benar-benar tawaf atau orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang berhimpit-himpit lagi perempuan. Orang yang benar-benar tawaf dia jaga betul, jangan sampai megang atau nyenggol atau nyikut, dia jaga betul. Tapi orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya kesempatannya nyenggol sana, nyenggol sini. Kemarin Pak Heri nyenggol apa di situ? Banyak orang sih yang nyenggol. Gitu Pak. Jadi mau katanya orang alim masih hobi pakai celana kolor, mending di bawah dengkul Pak, masih bagus ketutup awal ini di atas dengkul. Udah gitu dia sesekali suka khutbah lagi. Saya ngenes Pak. Ngenes bukan gimana dia kan udah disebut ustaz. Sesekali dia juga khutbah. Lo kok masih hobi pakai celana pendek di atas dengkul? Ini ya namanya kan dia melakukan keharaman, membuka aurat. Dia udah disebut ustaz, suka ngisi ceramah, tapi hobinya dangdutan mulu, dangdutan sama biduan gitu. Ya dia kata dia sih ini hanya hiburan. Ya hiburan cari yang halal, jangan yang haram. Nah di situ kita bisa ngukur. Dia orang alim nggak sih? Enggak. Makanya sampai dulu saya tuh Pak, ibu saya itu sampai ngomong begini. Orang penceramah dai itu belum tentu alim. Kenapa? Karena untuk berceramah gampang, tinggal apalagi zaman sekarang teknologi Pak canggih, tinggal buka Google, cari materi, copy paste, udah sampai selesai. Dia hanya pintar ngomong Pak. Yang kedua, orang itu disebut alim, di samping dia menjaga keharaman, dia bisa mempraktekkan apa yang diomongkan itu yang dikerjakan. Jadi gak ngomong doang. Jadi syarat jadi orang alim berat. Kalau cuma ngomong doang ya udah, cuma ceramah bla 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 bla. Tahajud fadilahnya begini, luar biasa Pak. Jadi ceramah sampai nangis. Begitu saya tanya, antum tiap malam tahajud berarti? Enggak juga sih ya, begitu. Dikatakan itu ada. Yang lebih parah, saya pernah diundang bareng di Masjid Al-Ikhlas Polres Depok Pak. Saya penceramah pertama, beliau berdua. Lagi buka-buka HP, mau duduknya bareng bersebelahan gitu kan. Saya lirik kembali perempuan sebelah. Dan perempuan yang buka. Saya nanya, istri buka ini janda. Begitu. Cakep-cakep. Kalau dia mau saya kirim nomor WA. Aduh, parah juga itu. Hobinya begitu. Yang mungkin orang bisa dibodohin Pak, tapi Allah nggak bisa. Orang bisa dibohongi. Makanya orang yang benar-benar alim ijtihad bisa menjauhi keharaman. Wa tawadu. Yang ketiga tawadu. Di dalam Islam itu ada 3 istilah. Satu tawadu, kedua tadarruk, ketiga khusyuk. Bedanya apa? Pertama khusyuk. Kita sering bilang sholat yang khusyuk gitu kan. Khusyuk itu apa? Yaitu antengnya anggota tubuh. Tubuhnya tenang, nggak banyak gerak. Itu namanya khusyuk. Beda dengan tawadhu. Kalau tawadhu itu adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya dari tubuhnya, bahasa tubuhnya itu bisa kebaca orang ini nyombong apa tawadhu, itu bisa kebaca. Betul nggak Pak? Bisa nggak kita baca orang ini sombong apalagi rendah hati? Bisa kebaca. Dari bahasa lesannya, bahasa tubuhnya itu kebaca. Kalau orang rendah hati, dari bahasa lesannya
Jadi bahasa tubuhnya dari cara dia berjalan, nggak kayak orang yang nongol. Orang nongol kan kalau berjalan nungging, dadanya ke depan, pantatnya kayak nonggeng gitu kan, nyombong gitu kan. Jadi bahasa tubuh kelihatan. Kalau rendah hati enggak. Beda lagi dengan tadarruk. Tadarruk itu apa? Tadarruk adalah sikap, kalau bahasa Jawanya DP. Sikap merendahkan hatinya dan merendahkan jasadnya. Jadi tidak hanya rendah hati, tapi dia merendahkan tubuhnya. Jadi kalau ngomong sama orang tua atau ngomong sama guru, itu nunduk, gak berani nangak, apalagi ngegas. Jadi dia rendah hati, fisiknya direndahkan. Kalau bahasa Al-Quran, waqfid janahak, rendahkan sayapmu, pundaknya dituruti, bukan begini, apalagi jadi direndahkan. Bahasa tubuhnya kelihatan direndahkan. Silakan dari bahasa lisan kelihatan. Jadi ada 3 kategori. Nah, orang yang alim harus tawadhu, rendah hati. Kok nyombong? Nah, lawan dari tawadhu itu sombong. Kok nyombong? Maka justru itu menunjukkan kebodohannya. Sepintar apapun, kalau nyombong mulu itu ketahuan bodohnya. Karena orang yang benar-benar berilmu itu akan merasa bodoh. Orang yang benar-benar berilmu itu merasa bodoh. Kita semakin rajin ngaji, itu semakin terasa kebodohan kita. Nah, ini ada rubah nih Pak. Belum saya rubah nih. Anda rasa kan? Baru rasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngaji, silakan ngaji. Tapi kalau mau mencari guru yang alim, 3 hal ini menjadi standar. Standar orang ini alim apa enggak lihat dari 3 hal. Yang pertama sidqul kalam, kalau ngomong jujur apa adanya, dari buat-buat apalagi bohong. Yang kedua wajibna haram, bisa menjauhi perbuatan yang haram baik ucapan maupun tindakan. Yang ketiga tawadhu, kalau ngomong nggak ngegas, nggak nyombong mulu, pamer mulu, dikit-dikit cerita pamer mulu, dikit-dikit cerita. Ya diceritakan, udah pernah diceritakan seminggu yang lalu, diulang-ulang mulu gitu kan. Jadi 3 hal itu jadi standar. Selesai. Yang ketiga walid taqiyyi, dan tanda bagi orang yang bertakwa. Kita ini sudah bertakwa apa belum sih? Kelihatannya sudah. Cara mengukurnya apa? Salasu alamatin, memiliki 3 tanda juga. Jadi Bapak mengukur orang ini bertakwa jangan dari tampilan fisik. Nanti kita kecelek. Kalau orang Jawa bilang kecelek ada nggak bahasa kecelek? Ketipu. Kalau lihat casingnya doang ketipu Pak. Nah jangan heran orang wanita pernah tertipu karena melihat casing penampilan kemana-mana pakai hijab syar'i yang gede itu. Suaminya jidatnya hitam kayak ahli sujud. Kalau ngomong dikit-dikit Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Udah orang melihatnya cakep ini orang pertama. Belum tentu Pak. Maka di sini 1 tanda orang itu dianggap bertakwa. 1 yattaqil kadhiba wal khabasa wa jalisa syarri. Tanda yang pertama yattaqil kadhiba. Orang yang bertakwa itu orang yang takut dosa, takut berbuat dosa. Jadi nggak nyepelein. Jadi kalau ada orang ngomong begini, cuma dosa kecil gampang, kan dibutuhin juga selesai. Walaupun yang ngomong itu kiai, sekalipun itu kiai yang tidak bertakwa.
Kenapa? Remehin perbuatan dosa. Memang betul ada keterangan bahwa ketika kita wudu, dosa-dosa kecil kita potong. Tapi itu jangan dijadikan senjata untuk menyepelekan dosa. Gampang itu mah, dosa kecil dan istighfari juga selesai, kan remehin. Nah, orang yang meremehin perbuatan dosa walaupun kecil, itu namanya orang yang tidak punya takwa. Orang yang bertakwa akan selalu takut, walaupun itu dosa kecil takut. Kenapa takut? Yaitu yang ditakutkan bukan dosanya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Jadi takutnya itu kepada Allah. Walaupun dosa kecil, kita takut sama Allah. Takutnya apa? Takutnya walaupun kecil, tapi Allah gak ridho. Bahayanya apa? Mati sebelum taubat. Ini yang bahaya. Gak apa-apa lah sekali-kali dosa kecil. Begitu melakukan dosa kecil langsung mati coba itu. Kan ngenes tuh Pak. Nah itu tanda orang bertakwa. Maka kalau ada orang terlalu berani melakukan dosa yang anggap itu dosa kecil, jelas itu bukan orang yang bertakwa. Yang kedua, wal khobasa. Dia takut dengan sesuatu yang khobas. Maksudnya khobas itu yang kotor, yang najis, yang jorok, yang jelek dalam pandangan agama. Contohnya apa khobas? Contohnya adalah perbuatan khobas seperti hanya urusan pekerjaan nih namanya. Pekerjaan itu bisa jadi halal, tapi disebutnya khobas, jelek. Contohnya yaitu kerjaan apa ya bahasanya itu Pak? Contoh perbuatannya bagus, halal secara fikih, tapi jelek Pak. Contoh pekerjaan beginilah. Seorang ustaz atau kiai makan kacang sambil jalan, dosa nggak? Enggak, saya pikir nggak dosa Pak. Kacang-kacangnya sendiri. Tapi karena dia itu dianggap seorang kiai, akhlak seperti itu loh disebutnya khobas. Nggak pantas, sesuatu yang jelek walaupun halal. Seorang kiai umpamanya kerjaannya nongkrong di pinggir jalan gitu. Nongkrong, ngeliatin orang lewat lalu lalang gitu. Mungkin secara fikih halal, cuma duduk doang. Tapi seperti itu dilihatnya jadi jelek. Itu namanya khobas. Makan atau hubungan keluarga sama. Ini umpamanya istri sudah selesai haid tapi belum mandi. Terus bapak kebelet, bapak gaul itu istri. Halal haram? Halal secara fikih. Cuma dianggapnya khobas karena belum mandi. Kata Pak, kelamaan mandi. Sekalian nantinya gitu. Khobas. Termasuk khobas mandi dengan telanjang. Yang mana pernah kita singgung ya. Bapak Ibu kalau mandi telanjang bulat atau pakai basahan? Itu halal secara fikih, bapak nggak dosa karena bapak di tempat yang sepi sendiri. Tetapi secara pandangan akhlak itu khobas. Kenapa? Nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ini ya Allah yang bikin, tapi kan kita diajarin akhlak. Gitu. Malu dilihat orang dan malu, masa dilihat Allah nggak malu gitu kan? Kita penting tahu nih. Kayak begini nih yang banyak. Terakhir, wajadi sasari, tanda orang yang bertakwa, dia takut jadi sasari duduk di tempat yang buruk, tempat-tempat yang buruk dalam arti potensi kemaksiatannya besar, nongkrong pinggir jalan, kafe, ya begitu itu potensi dosanya besar. Dia takut tuh begitu.
Dia lebih nyaman ngopi di musola, ngopi di masjid, lebih nyaman di saung, karena jauh dari keburukan. Yang berikutnya wa yad'u syatrul halali mukhafatan ayyaqa fil haram. Yang ketiga, tanda bertakwa senang untuk mengajak orang berbuat halal. Selalu dipertanyakan, kamu dapat apa itu? Buah. Dari mana dapatnya? Nah, selalu bertanya. Itu orang yang bertakwa. Jadi ibu, kalau nanti tiba-tiba suami pulang-pulang bawa durian sekarung, bapaknya nih, ibu jangan langsung bilang alhamdulillah kita makan bareng-bareng. Gak begitu. Kalau bertakwa tanya, tumben-tumben ya suami pulang bawa durian. Dari mana Pak? Bertanya dulu. Halal apa haram? Tanya. Takutnya boleh. Itu tanda yang bertakwa. Tumben-tumben ya suami bawa duit sampai sekantong kresek. Kata kalau istrinya nggak bertakwa, bodoh amat. Ayo Pak kita hitung. Begitu. Kalau istri bertakwa tanya, tumben Pak duit dari mana nih? Dikejar ya. Untuk menegaskan status halal apa haram. Itu yang bertakwa. Jadi nggak ngawur hidupnya. Nah semoga Allah berikan sifat-sifat mulia seperti itu kepada diri kita. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.